Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Loliana MPD selaku pembimbing 1, yang terhormat Ibu Destiani MPD selaku pembimbing 2, yang terhormat Ibu Erni Mustaqim MPD selaku pembahas. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Mas Nova, NPM 19130530019, mahasiswi PGSD Angkatan 2019. Baik, di sini saya izin menyeminarkan proposal saya dengan judul Analisis Faktor Kesulitan Membaca dan Menulis Peserta Didik Kelas Rendah SD Negeri 8 Metro Timur. Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pikir, Bab 3 Metode Penelitian. Bab 1 Pendahuluan dengan pokok bahasan latar belakang masalah, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Latar belakang. Pendidikan merupakan usaha untuk menumbuhkan potensi sumber daya manusia. Melalui pendidikan yang baik, maka akan diperoleh hal-hal yang baru sehingga dapat digunakan untuk menciptakan sumber daya alam manusia yang unggul dan dapat membangun bangsa yang lebih maju serta kesejahteraan hidup yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas dapat dijadikan sebagai fondasi bagi setiap bangsa, sebagai proses dan pengaruh perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan keterampilan. Keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pada abad ke-21 yaitu learning and innovation skill di samping menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2016 yang menyatakan bahwa standar kompetensi abad ke-21, kompetensi tersebut meliputi keterampilan komunikasi atau communication skill, kolaborasi atau collaboration, berpikir kritis atau critical thinking and problem solving, dan berpikir kreatif atau creativity thinking. Proses pembelajaran 4C tersebut dapat berlangsung dengan baik apabila pendidik menerapkan keterampilan 4C tersebut di dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya yaitu komunikasi berbahasa. Menurut Tarigan tahun 2018, keterampilan berbahasa mempunyai 4 komponen, yaitu menyimak atau listening, berbicara atau speaking, membaca atau reading, dan menulis atau writing. Keempat keterampilan tersebut saling berkaitan satu sama lain, salah satunya yaitu membaca, reading, dan menulis writing. Keterampilan berbahasa yang terdiri dari 4 keterampilan tersebut memiliki peranan yang sangat penting di dalam pembelajaran di sekolah dasar, yang salah satunya yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, membaca dan menulis. Di sini kita akan membahas yang membaca terlebih dahulu. Dalam Permendikbud Bab 3 Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam prinsip penyusunan RPP terdapat pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca serta berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan yang dibutuhkan pada pendidikan yang akan datang. Tarigan dalam ini tahun 2020 menyatakan bahwa membaca adalah proses yang diperlukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Nah, permasalahan yang terjadi di kelas tengah yaitu siswa yang mengalami membaca permulaan atau membaca nyaring itu berkaitan dengan menulisnya. Hal tersebut selaras dengan pendapat Jamalis tahun 2015 yang menyatakan bahwa kemampuan menulis itu sangat berkaitan dengan kemampuan membaca, di mana kemampuan membaca dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan itu secara tertulis. Nah, berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis di SD Negeri 8 Metro Timur pada bulan Oktober 2022, diperoleh informasi mengenai faktor kesulitan membaca dan menulis yang dialami oleh peserta didik kelas rendah. Penulis mendapatkan informasi bahwa faktor kesulitan membaca dan menulis yang dialami oleh peserta didik kelas rendah yaitu faktor internal dari dalam diri peserta didik tersebut. Jadi peserta didik itu sudah diberikan bagi mereka yang belum bisa membaca itu setelah
pulang sekolah diberikan jam tambahan oleh pendidiknya untuk latihan membaca. Tapi ada beberapa peserta didik itu dia ada yang tidak mau untuk melakukan hal tersebut dan mereka lebih memilih untuk pulang seperti itu. Dan yang kedua berasal dari faktor eksternal. Faktor eksternal ini berupa dari pada saat dia di rumah perhatian orang tua itu masih sangat kurang. Jadi banyak orang tua yang sudah sibuk bekerja dan malamnya itu sudah capek. Jadi orang tua tersebut sudah memilih untuk memasarkan anak-anaknya itu tuh kepada pendidik. Jadi mereka tidak mengontrol secara langsung bagaimana perkembangan anaknya dalam hal membaca dan menulisnya ini. Padahal seperti yang kita ketahui, membaca dan menulis itu merupakan suatu hal yang pokok, apalagi untuk pendidikan dasar, tepatnya di kelas rendah. Seperti itu. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, penulis terdorong untuk memberikan gambaran mengenai apa saja faktor kesulitan yang dialami oleh peserta didik kelas rendah, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul Analisis Faktor Kesulitan Membaca dan Menulis Peserta Didik Kelas Rendah SD Negeri 8 Metro Timur. Yang kedua, ada fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini yaitu faktor kesulitan membaca dan menulis peserta didik kelas rendah SD Negeri 8 Metro Timur. Pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana tingkat kemampuan membaca peserta didik kelas rendah? 2. Bagaimana tingkat kemampuan menulis peserta didik kelas rendah? 3. Apa saja faktor kesulitan membaca dan menulis yang dialami oleh peserta didik kelas rendah? Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji dan mendeskripsikan faktor kesulitan membaca dan menulis peserta didik kelas rendah sekolah dasar yang meliputi 1. Peserta didik kelas rendah yang belum bisa membaca. 2. Peserta didik kelas rendah yang belum bisa menulis. 3. Faktor kesulitan membaca dan menulis yang dialami oleh peserta didik kelas rendah. Kegunaan penelitian. Yang pertama ada teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengetahui dan mengatasi faktor kesulitan membaca dan menulis yang dialami oleh peserta didik sekolah dasar. Kedua, praktis. Yang pertama, bagi pendidik, diharapkan dapat menjadi sumber dan gambaran tentang faktor kesulitan membaca dan menulis yang dialami oleh peserta didik. Yang ketiga, bagi orang tua, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan membaca dan menulis peserta didik dan dapat mengatasi permasalahan di rumah terkait faktor-faktor tersebut. Yang keempat, bagi penulis berguna untuk memperoleh gambaran faktor kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam hal membaca dan menulis di sekolah. Bab 2. Tinjauan pustaka dan kerangka pikir. 1. Tinjauan pustaka. 2. Penelitian relevan. 3. Kerangka pikir. Tinjauan pustaka. Dengan pokok bahasan membaca, tujuan dan manfaat membaca, menulis, tujuan dan manfaat penulis, faktor kesulitan membaca dan menulis. Yang pertama, membaca. Menurut Karigan, tahun 2013, halaman 7, mengatakan bahwa membaca adalah sebagai salah satu proses yang dilakukan serta diperlukan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh seorang melalui media kata atau tulisan. Menurut Rahim tahun 2018 halaman 2, membaca merupakan dengan membaca, kita melibatkan banyak hal yang tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Dan selanjutnya, menurut Swedarso dalam Abdurrahman tahun 2012 halaman 4, mengatakan bahwa membaca merupakan aktivitas kompleks yang memerlukan sejumlah besar tindakan terpisah-pisah mencakup penggunaan pengertian khayalan, pengamatan, dan ingatan. Dari pendapat para ahli tersebut, maka penulis menyimpulkan membaca merupakan kegiatan melihat kemudian memahami sesuatu yang berupa tulisan atau cetakan baik secara tersirat maupun tersurat. Membaca adalah suatu penafsiran arti yang bermakna dari suatu simbol-simbol verbal. Seseorang yang dikatakan dapat membaca dengan baik jika mampu melihat huruf-huruf dengan jelas, mampu mengingat simbol secara tepat, serta memiliki penalaran yang cukup untuk memahami bacaan tersebut.
Yang kedua, tujuan dan manfaat membaca. Menurut Taligan tahun 2015 halaman 9 sampai 11, tujuan membaca sebagai berikut. Yang pertama, membaca untuk menemukan atau mengetahui fakta-fakta di dalam sumber bacaan. Dua, membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Tiga, membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. Empat, membaca untuk menyimpulkan. Lima, membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Enam, membaca untuk menilai dan mengevaluasi. Tujuh, membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. Kemudian ada manfaat membaca. Manfaat membaca menurut Anderson dalam Tarigan tahun 2013 halaman 14 sebagai berikut. Satu, membaca akan meningkatkan kosakata siswa. Dua, membaca merupakan proses mental secara aktif. Tiga, membaca akan meningkatkan konsentrasi dan fokus. Empat, membaca dapat membangun kepercayaan diri. Lima, membaca dapat meningkatkan kedisiplinan. Enam, membaca dapat meningkatkan kreativitas. Adapun menurut Sadono dan Slamet tahun 2012 halaman 66 yang mengatakan bahwa manfaat membaca sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh banyak pengalaman hidup. Yang kedua, memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. Yang ketiga, mengetahui berbagai peristiwa besar dalam peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Empat, dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. 5. Memperluas cakra pandang dan berpikir. 6. Meningkatkan taraf hidup dan budaya keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. 7. Dapat memecahkan berbagai masalah kehidupan. 8. Mengantarkan seseorang menjadi cerdik dan pandai. Yang ketiga, menulis. Menurut Markam dalam Abdurrahman tahun 2012 halaman 240 mengatakan bahwa menulis adalah kegiatan bahasa dalam bentuk simbol gambar. Menulis juga dapat dikatakan sebagai aktivitas yang kompleks dan mencakup gerakan tangan, jari, dan mata yang secara terintegrasi. Kemudian, menurut Nurgiantoro tahun 2010 halaman 273 yang mengatakan bahwa menulis adalah kegiatan mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Kemudian menurut G tahun 2020 halaman 3 yang menyatakan keterampilan menulis adalah keterampilan dalam pembuatan huruf, angka, nama, suatu tanda bahasa maupun dengan suatu alat tulis pada suatu halaman tertentu dengan mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada masyarakat ataupun pembaca untuk dipahami. Dari pendapat para ahli tersebut, menulis menyimpulkan bahwa menulis adalah menggambarkan pikiran, perasaan, dan ide ke dalam lambang-lambang bahasa tulis. Menulis adalah keterampilan mengeluarkan ide, gagasan, dan perasaan dalam bentuk bahasa tulis sehingga orang lain dapat membaca dan memahami isi tulisan tersebut dengan baik. Yang keempat, tujuan dan manfaat menulis. Menurut Tarigan 2017 halaman 23, tujuan menulis adalah tindakan atau jawaban oleh penulis dari pembaca. Berdasarkan batasan tersebut, maka tujuan menulis meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan atau mengabarkan disebut wacana informasi atau informative discourse. Yang kedua, tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak disebut wacana persuasif atau persuasive discourse. Tiga, tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan atau mengandung tujuan estetik disebut tulisan literal atau wacana kesastraan atau literary discourse. Yang keempat, tulisan yang mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat dan berapi-api disebut wacana ekspresif atau expressive discourse. Kemudian kita lanjut ke manfaat. Manfaat menulis. Menurut Akidah tahun 2012 halaman 1 ada beberapa manfaat menulis sebagai berikut. Yang pertama, menulis dapat membuat kita lebih mengenali
mengenali kemampuan dan potensi diri kita. Yang kedua, menulis dapat mengembangkan berbagai gagasan. Yang ketiga, memaksa kita lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang akan kita tulis. Yang keempat, menulis berarti mengorganisasikan gagasan secara sistematik serta mengungkapkan secara tersurat. Yang kelima, tulisan kita dapat meninjau serta menilai gagasan kita sendiri secara lebih objektif. Dan terakhir, dengan menulis di atas kertas, kita akan lebih mudah memecahkan permasalahan, yaitu dengan menganalisis secara tersurat dan konteks yang lebih konkret. Yang selanjutnya ada faktor kesulitan membaca dan menulis. Menurut Harvey dan Potret dalam Koswara tahun 2013 halaman 65, anak-anak yang mengalami kesulitan membaca dan menulis dapat ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. A. Memiliki kekurangan dalam diskriminasi penglihatan. B. Tidak mampu menganalisis kata menjadi huruf-huruf, memahami sumber bunyi. D. Tidak mampu memahami sumber bunyi. E. Kurang mampu mengkolaborasikan antara penglihatan dan pendengaran. F. Kesulitan dalam menguruskan kata dan huruf. G. Membaca kata demi kata. Adapun di sini menurut Purwanto dalam Arti tahun 2020 halaman 15 yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan membaca dan menulis peserta didik. Yang pertama ada faktor yang ada pada diri sendiri yang ada pada diri seorang tersebut, atau kita bisa sebut dengan faktor internal yang berupa kecerdasan, pertumbuhan, latihan, motivasi, dan dari faktor pribadi. Yang kedua ada faktor yang ada di luar individu atau bisa kita sebut dengan faktor sosial. Antara lain, ini kita bisa sebut dengan faktor sosial atau dengan faktor eksternal ya. Antara lain faktor keluarga atau keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajar, alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar, lingkungan dan motivasi sosial. Kemudian di sini ada menurut Anggraini tahun 2020 faktor kesulitan lain yang mempengaruhi kesulitan membaca dan menulis yang dialami oleh peserta didik kelas rendah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis merupakan gejala yang disebabkan oleh kesehatan fisik seperti gangguan pada bicara. Anggraini 2020 mengatakan bahwa faktor fisiologis menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kegiatan membaca dan menulis seperti kesehatan dalam fisik peserta didik tersebut. Yang kedua ada faktor intelektual. Faktor intelektual adalah keterlambatan siswa dalam mengenal huruf dan belum mampu menyambungkan kata menjadi kalimat. Dalam hal ini biasanya penyebab peserta didik belum mampu menyambungkan huruf karena terkendala pada sulitnya mengingat huruf-huruf dan kurangnya memahami bacaan dan tulisan serta kurangnya latihan membaca dan menulis. Yang ketiga ada faktor psikologi. Nah, faktor psikologi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh karena faktor psikologi berhubungan dengan minat baca dan motivasi. Minat baca peserta didik disebabkan karena adanya motivasi dan serta dorongan dari orang tua, pendidik, serta lingkungan sekitar untuk terus semangat belajar. Yang keempat ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat berpengaruh pada keahlian dalam membaca dan menulis, yaitu ke lingkungan keluarga dan sosial ekonomi. Ini juga dapat berpengaruh untuk kegiatan membaca dan menulis peserta didik. Kemudian di sini pembahasan yang selanjutnya ada penelitian relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hemi DKK dengan judul Analisis Kesulitan Membaca dan Menulis Permulaan Kelas 2 SD Negeri 01 Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Dengan hasil penelitian, peserta didik kelas kedua sekolah dasar di antaranya belum mengenal huruf, bahkan tidak mengenal sebagian besar dari bentuk huruf. Ada sebagian peserta didik yang masih mengalami kesulitan juga dalam merangkaikan dua huruf saja. Contohnya seperti B dan U, A dan I seperti itu, terus P dan O seperti itu. Perbedaan
Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian terdahulu menggunakan subjek penelitian peserta didik kelas 2, sedangkan penulis menggunakan subjek penelitian kelas rendah, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Yang penelitian yang kedua yang dilaksanakan oleh Nur Aini di KK tahun 2021. Analisis kesulitan membaca permulaan peserta didik kelas 1 SD di Tasikmalaya. Dengan hasil penelitian, kesulitan yang dialami oleh peserta didik sekolah dasar dalam hal membaca serta membaca secara umum, yaitu kesulitan membedakan bentuk huruf yang serupa. Jadi mereka yang sama-sama seperti itu mereka kesulitan membedakan huruf yang cara membunyikannya juga hampir sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada metode penelitiannya. Penelitian terdahulunya atau menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode studi dokumen, sedangkan penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan metode studi kasus. Yang selanjutnya, penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Baba di KK tahun 2021 dengan judul Analisis Faktor Kesulitan Membaca dan Menulis dan Berhitung Siswa Kelas 1 SD Bubawa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Madar. Dengan hasil penelitian, kesulitan membaca, menulis, dan berhitung dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, perhatian orang tua, pendampingan dan pengawasan yang dianggap sangat penting dan mempengaruhi minat dan motivasi siswa serta lingkungan siswa pada proses pembelajaran. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terletak pada metodenya. Penelitian ini menggunakan metode tes, observasi, dan dokumentasi, dengan penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, yang penelitian keempat yang dilaksanakan oleh Mardika DKK dari tahun 2017 dengan judul Analisis Faktor Kesulitan Membaca, Menulis, dan Berhitung Studi kelas 1 SD Negeri Pancurendang. Dengan hasil penelitian, faktor kesulitan membaca, menulis, dan berhitung dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan keluarga, perhatian orang tua, pendampingan, dan pengawasan yang dianggap penting. Dengan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis terletak pada subjek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan peserta didik kelas 1, sedangkan penulis menggunakan subjek penelitian pendidik kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Selanjutnya, penelitian yang dilaksanakan oleh Erika DKK tahun 2021 dengan judul Analisis Faktor-Faktor Kesulitan Membaca Permulaan Siswa Kelas 2 SD Negeri Poris Perawat Tangerang. Dengan hasil penelitian, hal yang menjadi faktor kesulitan membaca permulaan yaitu penghilangan kata atau huruf, pengucapan kata dengan bantuan guru, kurangnya memperhatikan tanda baca, ragu-ragu, tersendat-sendat, pengulangan, dan pembetulan sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis terletak pada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan subjek penelitian studi kelas 2, dengan penulis menggunakan subjek studi kelas rendah. Pada teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, tes, dan studi dokumentasi, dengan penulis hanya menggunakan metode teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Membaca dan menulis merupakan salah satu komponen dari proses pembelajaran yang dianggap sangat penting. Kemampuan membaca dan menulis sangat penting dikembangkan di sekolah dasar. Dengan membaca dan menulis, maka peserta didik dapat memperoleh informasi yang dikomunikasikan oleh orang lain sehingga pendidik dan teman-temannya melalui media tulisan. Selanjutnya, peserta didik juga agar dapat jelas paham dan memahami materi yang dikomunikasikan bisa melalui buku mereka masing-masing.
Kemampuan minat belajar membaca dan menulis peserta didik kelas 9 SD Negeri 8 Metro Timur dikarenakan terdapat beberapa peserta didik yang masih mengeja berhuruf pada kata. Ada juga peserta didik yang membaca persuku kata dan terdapat peserta didik yang masih belum bisa membaca dikarenakan peserta didik tersebut masih susah dalam mengenal huruf. Selanjutnya, bagi siswa yang masih belum bisa membaca dan masih susah dalam mengingat huruf, maka akan merasa kesulitan untuk menulisnya. Dalam menulis, mereka membacakan lama tulisan tersebut tidak bisa dibaca menjadi satu kata karena ada beberapa huruf yang tidak ikut tertulis. Dan itu juga tulisannya masih berantakan, belum membentuk seperti huruf abjad pada umumnya. Faktor penyebab kesulitan membaca dan menulis yang dialami oleh peserta didik pun berbeda-beda. Faktor kesulitan peserta didik pun menjadi perhatian oleh pendidik karena proses peserta didik untuk bisa membaca dan menulis dengan lancar terdapat bimbingan dari pendidik yang tidak dapat dilakukan secara alamiah. Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai faktor kesulitan membaca dan menulis peserta didik kelas rendah sekolah dasar. Sini ada kerangka pikir, output, proses, input, proses, dan output. Input yang pertama, edaran Permendikbud Bab 3 nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar menengah. Kedua, terdapat faktor kesulitan membaca dan menulis. Yang ketiga, kesulitan membaca dan menulis harus teratasi. Kemudian proses. 1. Menyusun perencanaan pembelajaran. 2. Faktor membaca dan menulis internal dan eksternal serta faktor fisiologi, psikologis, dan lingkungan. 3. Mendapatkan solusi kesulitan membaca dan menulis. Output. Pendidik mampu menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik. 2. Faktor kesulitan membaca dan menulis yang dialami oleh peserta didik dapat teratasi. 3. Faktor kesulitan membaca dan menulis dapat diatasi dengan baik. Metode penelitian dengan pokok bahasan, latar penelitian, tahapan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap penelitian. Tahap penelitian di bagian 2. Yang pertama ada latar penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 8 Metro Timur yang berlokasi di Jalan Raya Stadion 24 di Cisari Metro Timur, Lampung. Kemudian di sini ada tahap penelitian, ada tahap lapangan, tahap memasuki lapangan, tahap analisis data, dan tahap laporan. Yang pertama ada tahap lapangan. Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh penulis. Dalam tahap ini meliputi proses pengamatan awal, penyusunan, pedoman wawancara, pemilihan lokasi penelitian, pemilihan teknik pengamatan, dan pengamatan pendahuluan. Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan tahap lapangan pada bulan Oktober 2022. Adapun tahapan-tahapan lapangan sebagai berikut. Yang pertama, A. Menyusun rencana penelitian. B. Memilih lokasi penelitian. Penulis memilih SD Negeri 8 Metro Timur. C. Mengurus perizinan formal. Penulis mengurus surat pengantar penelitian pendahuluan ke fakultas. Kemudian penulis melapor dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan penelitian tahap pendahuluan di SD Negeri 8 Metro Timur. D. Mengkaji lokasi penelitian. Pada tahap ini penulis datang langsung ke lokasi ini untuk mengetahui informasi yang lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua, ada tahap memasuki lapangan. Tahap memasuki lapangan merupakan tahap penulis untuk mengumpulkan data-data yang akan diperlukan. Tahap ini dilakukan pada yang insya Allah akan dilaksanakan oleh penulis pada bulan Februari tahun 2023. Tahap ini dibagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama, memahami latar penelitian. B. Memasuki lapangan. C. Penelitian mendalam. Yang ketiga ada tahap analisis data. Tahap ini merupakan kegiatan penulis menyusun semua data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci sehingga mudah dipahami. Pada langkah ini dibutuhkan ketekunan dari penulis agar penulis mendapatkan proses data penelitian yang dibutuhkan. Yang keempat dan terakhir ada tahap laporan. Pada tahap ini merupakan tahap akhir yang dimana peneliti telah melakukan semua laporan, semua data yang diperoleh, dan semua data tersebut diolah dari analisis untuk kemudian disusun dalam
dalam bentuk skripsi. Kemudian di sini ada pendekatan dan rancangan penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono, tahun 2013 halaman 1 menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada objek yang dialami secara di mana penulis adalah sebagai instrumen kunci. Pada metode ini, berarti pengumpulan data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasinya. Kemudian untuk rancangan penelitiannya ada studi kasus, di mana studi kasus peneliti datang langsung ke lokasi dengan meneliti apa saja permasalahan yang terjadi di lokasi tersebut, yaitu di SD Negeri 8 Metro Timur. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama ada teknik pengumpulan data sampel. Penulis menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiono tahun 2013 halaman 85 menyatakan purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan perkembangan tertentu. Maka penulis akan mengambil sampel sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangannya. Sumber data primer, pendidik, sumber data sekunder, kepala sekolah, dan peserta didik. Jadi penulis akan mewawancarai ketiga sumber data tersebut, baik primer ataupun sekunder. Kemudian untuk pengumpulan data, yang pertama ada observasi. Observasi menurut Sugiono tahun 2014 halaman 195 menyatakan observasi atau pengamatan merupakan salah satu bagian yang cukup penting dalam penelitian kualitatif. Karena melalui kegiatan pengamatan atau observasi ini, penulis dapat menganalisis secara langsung mengenai objek yang sedang diteliti sehingga peneliti mendapat gambaran yang luas mengenai objek yang akan diteliti tersebut. Yang kedua ada pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Pada tahap ini, penulis sudah melaksanakan wawancara dengan tidak terstruktur pada penelitian pendahuluan. Dan untuk penelitian nanti penulis sudah menyiapkan kisi-kisi wawancara yang terdapat di lampiran. Kemudian teknik pengumpulan data yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung. Menurut Sugianto tahun 2018 halaman 476 dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian ini berfungsi sebagai data pelengkap atau data tambahan. Yang selanjutnya ada analisis data. Baik, ini merupakan tabel dari analisis data. Penulis mengadaptasi dari Miles dan Huberman dalam Sugiono tahun 2020 halaman 246. Yang pertama yaitu ada data collection. Data collection ini atau bisa kita sebut dengan pengumpulan data, ini merupakan tahap yang awal. Yang kedua ada data reduction atau reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan. Jumlahnya cukup, data tersebut perlu dicatat secara teliti atau rinci, seperti semakin lama peneliti di lapangan maka akan lebih banyak mendapatkan data dan data tersebut akan lebih luas dan lebih kompleks. Data yang telah didapatkan perlu segera dilaksanakan analisis melalui reduksi data tersebut atau melalui data reduction ini. Kemudian selanjutnya ada data display atau penyajian data, yaitu peneliti dalam penelitian ini
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, histogram, dan sejenisnya. Dalam hal ini, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dan yang terakhir ada conclusion atau rally, atau bisa kita sebut dengan kesimpulan, yang dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remah-remah atau gelap sehingga setelah dilihat menjadi jenis dan dapat berupa data yang berupa kausal atau interaktif. Ya, kemudian selanjutnya ada pengecekan keabsahan data. Yang pertama ada uji credibility. Dalam uji credibility ini terdapat 3 tahap. Yang pertama ada ketekunan pengamatan. Menurut Sugiono tahun 2013, halaman 272, meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan urutan peristiwa dapat dilakukan secara pasti dan sistematis. Yang kedua ada triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Menurut Sugiono tahun 2013 halaman 273, triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Kemudian yang ketiga ada member check, adalah proses pengecekan data yang diperoleh penulis kepada pemberi data. Tujuan member check untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Yang kedua ada uji transferability. Menurut Sugiono tahun 2020 halaman 277, transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Dalam penyusunan laporan ini, penulis memberikan uraian yang secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Yang selanjutnya ada uji dependability. Menurut Sugiono tahun 2013 halaman 277, suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau merefleksifikasi proses penelitian tersebut. Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Yang keempat ada uji konfirmability. Menurut Sugiono tahun 2013 halaman 277, uji konfirmability pada penelitian kualitatif mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian berkaitan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. Uji konfirmability pada penelitian ini dilakukan bersama dengan uji dependability oleh dosen pembimbing. Jadi, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak, Ibu, sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat salah-salah kata dan bahasa yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.